Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebagai
persembahan yang hidup, bukan kehendakku Yesus, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Selalu menyenangkanmu, Yesus, ku mau senangkanmu, menyenangkanmu, Yesus. Biarlah hidup kami menyenangkanmu. Biar hidup kami menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Yesus. Kita berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Hanya Engkau yang layak untuk diagungkan Tuhan. Bapa, terima kasih sekali lagi buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, yang menghidupkan kami Tuhan. Untuk itu kami mau bersorak-sorai untuk Engkau, sebab Engkau Allah yang kekal. Biarlah pujian, hormat kami naikkan hanya kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Kita berikan sekali lagi sorak-sorai yang luar biasa, yang terbaik buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita kekal. Yesus telah mati buat kita. Dia yang mati, yang bangkit, Dia telah menyelamatkan hidup kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak memuji, menyembah Dia. Mari saya ajak kita semua jemaat Tuhan, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, biarlah pada saat ibadah ini hati kita tertuju kepada Tuhan. Mulut kita hanya memuliakan nama-Nya. Kita tinggalkan setiap hal yang menjadi beban pemikiran kita, masalah-masalah pergumulan hidup kita. Kita percaya bahwa Yesus mampu untuk menaklukkan segalanya. Dia mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Bahkan mungkin apa yang kita pikirkan bahwa itu mustahil, mungkin tidak ada jalan keluar, tapi kita percaya bahwa Yesus mampu untuk memberikan jalan keluar buat setiap kita. Untuk itu mari, setiap kita mau
mengagungkan, meninggikan namanya. Karena ini adalah tentang Dia. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, silakan. Haleluya, haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Yes. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Oh, Kau Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Yes. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Amin. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Yes. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Oh, Kau Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Yes. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Amin. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal.
berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Yesus Allah yang kekal. Dia Tuhan yang kekal, Raja di atas segala raja. Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya Tuhan, Kau Allah yang kekal. Kau Allah yang kekal. Kau dahsyat, Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tidak mau untuk berhenti memuji menyembah Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Apa yang Kau lakukan sungguh dahsyat bagi kami Tuhan. Mari saya ajak untuk kita semua jemaat Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita mau merenungkan betapa luar biasanya karya pengorbanan Kristus yang sudah Dia kerjakan di tiang kayu salib. Betapa luar biasanya karya yang menghidupkan setiap kita. Kita yang seharusnya mati oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita dijadikan hidup layak untuk berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Semuanya karena salib Kristus. Karena salib Kristuslah kita bisa hidup. Karena Kristus yang ada di salib itu yang membuat kita bisa kuat. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Mari biarlah perenungan ini merenungkan akan karya keselamatan Tuhan, membuat kita untuk tidak berhenti menyembah Dia. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Dalammu memujikan, berikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Yes. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan
lakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala masuk di dalam doa untuk firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama.
Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa raga kami. Biarlah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang kami butuhkan sebagai makanan rohani kami. Tuhan berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Kami mengucap syukur, kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara sekalian kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kita tentunya teringat kepada ibadah yang terakhir di gereja di tempat ini pada tanggal 15 Maret tahun 2020. Kita boleh bersekutu, beribadah, kemudian setelah itu kita juga makan bersama seperti biasanya. Dan kita tidak menyangka pada minggu berikutnya, tanggal 22 Maret, kita harus menghentikan ibadah di tempat oleh karena virus corona. Dan saat ini kurang lebih sudah lewat 6 bulan kita tidak beribadah di gereja, hanya melalui online. Pada waktu itu pun kita tidak menyangka, saya pun tidak menyangka. Kami berpikir atau ada orang yang menduga gereja ini sementara tutup 1 bulan atau 2 bulan. Ada orang yang memprediksi bulan-bulan Juli, bulan-bulan Agustus bisa kembali. Tetapi sampai saat ini ternyata virus corona belum reda. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap di dalam kasih perlindungan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang menguasai segala sesuatu, bukan virus. Kemarin saya mendengar dari Bapak Timo, misionari Korea, bahwa virus corona ini lebih ringan
daripada virus flu. Virus flu sudah ada lebih dahulu. Rupanya ada juga orang yang mati karena virus flu. Tetapi corona ini adalah virus yang baru. Dan banyak orang yang tidak menyadari, tidak mengenali. Mereka takut. Mereka merasa seperti musuh yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita tidak tahu kapan kita bisa beribadah kembali. Dan biarlah saat ini kita tetap hati kita tertuju kepada Tuhan. Hati kita percaya kepada Tuhan. Hati kita memandang kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau ada orang Kristen yang berkata, Tuhan, saya menderita pada saat virus corona ini. Saya menderita oleh karena tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Ada orang Kristen yang berkata, saya menderita oleh karena di PHK, ataupun ada hal-hal lain yang membuat dia menderita. Maka firman Tuhan yang kita baca tadi berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara sekalian, kita mau merenungkan satu hal, yaitu tentang salib. Salib adalah lambang dari kekristenan. Di setiap gereja kita melihat ada lambang salib, baik di depan gereja ataupun di dalam gereja. Kalau saya berada di gereja-gereja Korea yang besar, di situ di depan ada salib yang besar. Pada umumnya terbuat dari kayu yang kasar. Dari kayu yang kasar. Saya begitu menyenangi memandang salib yang terbuat dari kayu yang kasar. Kalau di Indonesia ada juga salib yang dipasang di depan gereja yang berwarna emas kemilau. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ada berbagai macam warna salib, ada berbagai macam ukuran salib, ada yang besar, ada yang kecil. Dan kita tahu bahwa wanita atau ibu-ibu Kristen senang juga memakai kalung salib. Apalagi kalau kalung itu bertatahkan berlian. Mereka senang memakai kalung salib. Tetapi kita mau merenungkan, sebetulnya salib itu lambang apa? Salib itu lambang apa? Saudara sekalian, salib sebenarnya adalah lambang penderitaan. Salib adalah lambang penderitaan. Kita tahu Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib begitu menderita. Kalau kita menyadari salib adalah lambang penderitaan, maka kita menyadari iman Kristen kita. Kita
menghadapi, kita harus berani menghadapi tantangan penderitaan di dalam hidup ini. Saudara sekalian, memang tidak ada seorang pun yang senang kalau diberi penderitaan. Tidak ada seorang pun yang mau menerima penderitaan. Tetapi kita mau belajar daripada firman ini. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh, mau tidak mau, kita memahami arti salib. Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita tinggal di negara Indonesia yang mayoritas beragama Muslim. Tapi kita bersyukur masih diberikan kebebasan beribadah dengan cukup baik. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang berada di negara Iran, Iran adalah negara Muslim, dan gereja di sana mengalami satu keadaan yang jauh lebih sulit dibanding dengan kita di Indonesia. Saudara sekalian, kalau ada saudara kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada resiko yang harus diambil. Dia harus membuat pernyataan di depan pendeta bahwa dia mau bertekad mengambil resiko, bisa kehilangan harta, bisa kehilangan kebebasan, artinya di penjara, bisa juga mengalami mati syahid. Saudara sekalian, betapa sulit, betapa tantangan yang berat bagi saudara kita yang berada di Iran kalau mau menjadi orang Kristen. Saudara sekalian, tetapi saya yakin mereka yang berada di negara Iran, orang Kristen yang berada di Iran, iman mereka betul-betul teruji. Iman mereka sungguh-sungguh. Saudara sekalian, pasti banyak kesaksian, pasti banyak pertolongan Tuhan, dan mereka memberitakan Injil kepada lingkungan, keluarga, teman-teman dekat, dan kesaksian yang begitu hidup yang dialami oleh mereka, orang-orang Kristen di Iran. Saudara sekalian, kekristenan sebuah gereja tidak bisa ditentukan oleh bangunan, kemegahan, kehebatan bangunan gereja. Kekristenan sebuah gereja ditentukan oleh orang-orang atau anggota jemaat yang ada di dalamnya. Dengan kata lain adalah setiap kita yang menjadi jemaat, Tuhan melihat siapa kita, sampai di mana iman kita. Kita sedikit bisa memahami satu peristiwa sejarah yang terjadi di kota Ani di Turki. Kota Ani yang berbatasan dengan Armenia. Pada abad kelima, kota ini menjadi kota yang ramai, kota yang pertumbuhan ekonominya sangat pesat, dan banyak pedagang yang berada di sana.
Sejalan dengan itu juga ada banyak orang Kristen, ada banyak gereja sampai pada abad ke-10 yang merupakan puncak daripada kekristenan ataupun gereja. Ada sebuah gereja yang dibangun dengan begitu megah, arsitektur yang megah, dan kubah yang begitu indah, dikerjakan oleh para ahli arsitek-arsitek yang terkenal. Gereja itu dinamai dengan Hagia Sophia, satu gereja yang terkenal. Tetapi sayang, pada saat ini gereja itu sudah menjadi sebuah masjid. Saudara sekalian, dengan kata lain, ada banyak gereja yang dulu dibangun, yang dulu berdiri di kota Ani, sekarang tidak ada lagi. Kemana mereka? Gereja tidak ditentukan oleh bangunan, tapi gereja ditentukan oleh orang-orang Kristen yang ada di dalamnya. Orang-orang Kristen yang mempunyai iman yang sungguh, yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita mau merenungkan beberapa hal dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa orang Kristen harus memahami hal ini. Kalau kita membaca ayat Markus 8 ayat 31, Markus 8 ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita mengajarkan kepada kita, kepada murid-murid pada waktu itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Mesias, Anak Manusia, harus menanggung banyak penderitaan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa kali kepada murid-muridnya perkataan ini. Mesias, Anak Manusia, harus menanggung banyak penderitaan. Kata harus di sini mempunyai arti dalam terjemahan lain adalah perlu, harus, perlu. Saudara sekalian, jadi ada penderitaan yang memang perlu kita derita. Bukan penderitaan yang karena dosa, kesalahan kita, tetapi penderitaan yang harus dilakukan, dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau kita bertanya mengapa Tuhan Yesus harus mengalami banyak penderitaan, oleh karena itu adalah kehendak dari Allah Bapa. Itu adalah kehendak dari Allah Bapa, bukan kehendak daging dari manusia, bukan kehendak daging daripada kita,
tapi itu adalah kehendak dari Allah Bapa. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus ketika mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya, ketika Petrus mendengar apa yang dikatakan, maka di dalam ayat selanjutnya Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kiranya dijauhkan daripadamu hal itu. Jadi Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jangan sampai engkau mengalami penderitaan. Jangan sampai engkau dibunuh. Itu adalah pemikiran manusia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enyah engkau iblis, oleh karena pemikiran itu berasal dari manusia, bukan dari Tuhan. Pemikiran itu berasal dari iblis, bukan kehendak dari Bapa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat yang pertama bahwa salib bagi Tuhan Yesus adalah tujuan akhir. Dia datang ke dalam dunia menggenapi rencana Tuhan. Tujuan hidup Tuhan Yesus di dalam dunia adalah begitu jelas. Dia harus mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Ini adalah satu tugas yang berat. Ini adalah satu penderitaan yang berat, tetapi harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau menderita bukan karena kesalahan Dia. Tuhan Yesus mau menderita bukan karena motif-motif yang duniawi. Tuhan Yesus mau menderita oleh karena Dia mengasihi kita, oleh karena Dia ingin kita diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita pun harus memikul salib. Hal yang kedua, kalau tadi Tuhan Yesus rela memikul salib untuk mati di atas salib bagi kita, maka yang kedua, dalam ayat 34 tadi dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap kita orang percaya yang mau menjadi orang Kristen, satu hal yang perlu kita ingat adalah menyangkal diri. Menyangkal diri artinya, saudara sekalian, kita sebagai manusia mempunyai keinginan daging. Keinginan daging. Keinginan daging adalah kita ingin sesuatu yang baik, yang nyaman, yang enak. Tetapi kadang-kadang kita lupa, kita hanya mau selalu yang enak, yang nyaman. Tetapi saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, ada saatnya kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan.
ada saatnya kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Saudara sekalian, biarlah kita belajar, biarlah kita mau memikul salib. Salib kita ringan, salib kita kecil dibanding dengan Tuhan Yesus. Penderitaan kita kecil dibanding dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara sekalian, biarlah kita mau belajar menteladani Tuhan Yesus, yaitu kita mau memikul salib. Ada satu ayat di dalam 1 Petrus 4 ayat 12. 1 Petrus 4 ayat 12 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara sekalian, ayat ini mengatakan pada zaman itu orang-orang Kristen mengalami aniaya, penderitaan, penghinaan dan sebagainya. Pada zaman ini kita masih diberikan situasi yang lebih enak, lebih baik. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau kita harus menderita penderitaan yang kecil ataupun sedikit, biarlah kita tabah, kita kuat. Biarlah kita mau menjalani bersama dengan Kristus. Biarlah kita belajar menyangkal diri. Biarlah kita belajar memikul salib. Dan ada satu kata-kata yang menggugah hati saya. Dikatakan, biarlah kamu bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Para rasul pada zaman gereja mula-mula, pada waktu mereka diizinkan menderita bagi Tuhan, mereka hatinya bersukacita, dianggap layak untuk mengalami penderitaan bagi Kristus. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau pada saat ini ada di antara saudara sekalian harus menanggung penderitaan, maka itu adalah satu anugerah. Tuhan mengizinkan kepada kita untuk kita belajar memikul salib, untuk kita belajar mempunyai iman yang lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, marilah kita teguh berdiri di dalam Tuhan. Janganlah kita menjadi goyah, janganlah kita menjadi lemah, oleh karena Tuhan Yesus ada beserta kita. Saya percaya Tuhan menguatkan saudara, membimbing saudara, Roh Kudus menghibur saudara. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur apabila kami diizinkan mengalami atau melewati penderitaan. Penderitaan kami ringan dibanding dengan Tuhan Yesus. Penderitaan kami kecil dibanding dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ajarkan kami Tuhan, ajarkan kami Roh Kudus, untuk kami menanggung, memikul salib kami, belajar menyangkal diri, dan kami percaya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melewati pencobaan ini dengan kemenangan. Tuhan memberkati setiap jemaat. Tuhan memberkati. Sebentar kami akan ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus, supaya hati kami siap, hati kami boleh mengenang kembali penderitaan Engkau di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan memasuki perjamuan yang kudus. Setelah kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan tentang salib Tuhan Yesus, maka perjamuan yang kudus merupakan sakramen untuk memperingati kematian sengsara Tuhan Yesus di atas kayu salib yang begitu penting dalam kehidupan kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Biarlah perjamuan yang kudus ini bukan merupakan satu rutinitas, tetapi mempunyai arti rohani bagi setiap kita. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, "Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh sekali lagi memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersama dengan jemaat-Mu akan memperingati kematian sengsara Tuhan Yesus melalui perjamuan yang kudus. Tuhan, betapa berharganya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kami. Betapa mahalnya darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Kita pegang cawan yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar di atas kayu salib bagi kami. Sebagai manusia kami tidak mengerti, memahami sepenuhnya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kami, yang menebus dosa kami, yang menyelamatkan kami, supaya kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Kehidupan kami di dalam dunia yang fana ini hanya sementara, hanya sesaat, dibandingkan dengan kehidupan kekal yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, dengan apa dapat kami balas segala kebaikan anugerah dalam kehidupan kami? Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati setiap kebenaran, dan biarlah kebenaran itu menjadi pewahyuan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat waktu ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Kami bisa memuji, mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak keluar dari kebenaran-Mu, tapi kami tetap berjalan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, saat ini kami akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persembahan ini untuk disucikan, teruskan untuk dipakai untuk perluasan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tapi setiap kami yang akan memberi persembahan ini, biarlah setiap kami memberi maupun yang belum berkesempatan memberi, Engkau Allah yang akan memberkatinya Tuhan. Terima kasih, kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Sumber pembasuh
berbicara Yesus. Mari kita akan mengakhiri, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Betapa berkuasanya salib Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar di atas kayu salib. Biarlah penderitaan-Mu yang memberikan teladan kepada kami. Penderitaan kami saat ini tidak seberapa dibanding dengan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, pada saat ini, apabila kami sebagai manusia di dalam situasi yang sulit menghadapi penderitaan, kesulitan, tantangan, kami tidak putus asa, kami tidak mundur, kami tidak menjadi lemah, tetapi kami boleh percaya, berharap kepada-Mu. Oleh karena Kau memberikan kekuatan kepada kami, Kau memberikan sukacita kepada kami, Kau memberikan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga kami. Tuhan menjaga, melindungi setiap keluarga kami, supaya kami boleh tetap berada di dalam kasih perlindungan Tuhan, supaya kami boleh tetap berada di dalam anugerah Tuhan. Berkati setiap kami, para pelayan-Mu. Berkati persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Sucikan, kuduskan bagi hormat kemuliaan nama. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, aktivitas kami, supaya kami tetap di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Yesus, gaya yang sebab Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.